Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulur. Pada kesempatan kali ini saya sekarang sedang berada di Keraton Kasepuhan Cirebon. Nanti kita akan coba menggali tentang sejarah apa saja tempat-tempat yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon ini. Nanti kebetulan saya telah didampingi pemandu, yaitu Waalaikumsalam, Kang Elang, yaitu Bapak Nurus Febri ya? Nurus Febri. Baik Mas Hukum, ini bangunan depan Keraton Kasepuhan Cirebon. Ya. Bangunan ini dinamakan Kompleks Siti Inggil. Nah, ini nama Siti Inggil ini Kang Elang ini mempunyai makna filosofis sendiri atau bagaimana? Jadi di sini bangunan-bangunan keraton ini memiliki makna-makna filosofi Mas Hukum. Meskipun dari segi bangunan ini mengandung unsur budaya Hindu, tapi filosofinya ajaran-ajaran Islam. Oh, seperti gimana tuh? Mari kita lihat ke dalam. Oke, mangga. Mari para sedulur kita ikut Kang Elang ini, kita lihat eksplor tempat-tempat. Dan kita duduk di sini ya Mas Hukum ya, untuk penjelasan sejarahnya. Nah, ini kita berada di Kompleks Siti Inggil. Siti ini memiliki arti tanah. Inggilnya tinggi. Tanah yang tinggi, Ya, tanah yang tinggi. Dan di Kompleks Siti Inggil ini terdapat 5 bangunan yang disebut mandi, Mas Hukum. Mandi itu sejenis pendopo. Bangunannya tanpa dinding semua. Itu diantaranya yang ini, Mas Hukum, ya. Ini dinamakan Mandi Malang Sembilan. Namanya ini Mandi, coba lihat nih. Kesini di kamera coba itu Mandi Malang Sembilan. Dulu ini dikhususkan tempat duduknya raja di sini. Oh, raja. Ya. Oh, iya. Keluarga itu menyaksikan acara yang digelar di alun-alun Sangkala. Oh, misalkan itu ada tari-tarian, ada pentas seni, mungkin dari Pentas situ. perayaan negara, dan acaranya itu latihan perang, permainan berkuda sambil memanah ataupun sambil melempar tombak. Para baris dia duduk di sini, ya, menghadap ke sana. Betul, Sultan beserta keluarga duduknya di Mandi Malang Sembilan, menghadap ke alun-alun. Alun-alun di sana, ada alun besar yang berkuda bisa muter di sana ya. Ya, itu. Alun-alun itu termasuk baluarti keraton Mas Hukum. Oh, iya. Di alun-alunnya itu dinamakan alun-alun Sangkala Buana. Alun-alun Sangkala Sangkala Buana. Buana. Dan sebelah baratnya Mas Hukum itu terdapat masjid. Nama masjidnya itu dinamakan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Oh, Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Dulu ada kisah menjangan Wulung di situ ya. Betul. Oleh Sunan Kalijaga. Timbrulnya Sunan Kalijaga dan arsiteknya dari Majapahit Mas Hukum. Oh iya betul kan. Berarti Raden Sepat namanya. oh iya. Berarti bangunannya pantesan bentuknya seperti ini ya. Nuansanya kosong ya, Nuansa Majapahit. Majapahit. Betul. Nah, dan di sini Mas Hukum di Mandi Malang Sembilan ini filosofi ajaran Islamnya ini bisa kita lihat dari tiang-tiang yang ada di Mandi Malang Sembilan ini. Yang seperti ini Mas. Ya. Kalau kita hitung tiang-tiangnya ini semuanya ada 20 tiang nih Mas Hukum. 20 tiang itu mengandung makna apa ya? 20 tiang ini melambangkan 20 sifat wajib Allah. Oh, Ya. berarti 20 wujud, wujud, wakil, mu'alaf, pati, dan seterusnya. Kalau di bagian tengahnya ini terdapat 6 tiang Mas Hukum. Iya. 3 tiang di atas dan 3 tiang di bawah. Iya. 6 tiang ini melambangkan rukun iman. Oh, rukun iman. Iya. Pada Allah. Ini original asli. Ya. Oh ini Tiang-tiangnya. Oh iya betul. 1529 Masehi. Oh 1529 Masehi ini waktu Keraton Kasepuhan dan Kasepuhan. Jadi awal itu sebelum Keraton Kasepuhan, Mas Hukum, itu Pangeran Cakrabuana atau Haji Abdullah Imam, Walang Sungsang, itu mendirikan sebuah keraton dinamakan Keraton Dalam Agung Pakungwati. Nah, dinamain Keraton Pakungwati itu diambil dari putrinya Pangeran Walang Sungsang Yang pertama Ratu Ayu Pakungwati yang menikah dengan Kanjeng Sunan Sesari Gunung Jati dari sisi daya tua. Jadi Pakung itu memiliki arti muda, Wati itu perempuan. Pada saat itu memiliki anak tidak Kang Elang? Menikah dengan Nimas Ratu? Tidak. Tidak. Jadi dari Pangeran Pasarehan mungkin ke sini ya kalau yang untuk Kesultanan Kasepuhan. Ya, kalau dari Pangeran Pasarean itu Sunan Gunung Jati menikah dengan Nimas Tepasari. Pasari dari Majapahit. Betul. Nah, Dari ini keturunan itu akhirnya jadi penguasa kesultanan di Cirebon. di Cirebon. Oh, dari Ya. keturunan Pangeran Pasarehan. Pangeran Pasarean. Ya, terus turun temurun nanti ada penjelasannya di papan
di istana Mas Hukum. Sini Mas Hukum, ini kan mandi Malang Sirang ya. Kemudian di sebelah sana itu ada juga mandi yang dinamakan mandi Semartinandu. Ini yang ini? Ya, yang kecil itu. Coba lihat sini. Nah, ini mandi Semartinandu. Coba lihat sini. Oh, Ini tiangnya berjumlah 2 tiang. 2 tiang ini melambangkan 2 kalimat syahadat. Syahadatain ya, yang disebut syahadatain itu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Nah, kalau kita perhatikan maksudnya 2 tiang ini memiliki 3 cabang nih, yang satu ini maksudnya. Oh, ini yang satu lagi 3 cabang. coba lihat sini ini. 3 cabang itu memiliki makna apa? Nah, 3 ini isi daripada syahadat itu sendiri Mas Tukung. Asyhadu alla ilaha illallah. Illallah, itu syahadat tauhid. Nah, syahadat tauhid ini kan pengakuan bahwasanya kita adalah hamba Allah. Nah, hamba ini terdiri dari 3 huruf Mas Tukung. Ha, mim, dan ba. Hamba. Nah, itu. Ha, hati, mim, muka, ba, badan. Hati, muka, badan. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana kita manajemen kolbu maksudnya. Inna likulli syai'in shaqalat wa shaqalatil qulub zikrullah. Betul, sesungguhnya segala sesuatu itu ada pembersihnya. Nah, pembersih hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa itu dengan zikir, zikrullah, menata kolbu, manajemen kolbu. Nah, muka itu di dalam sholat sebelum kita baca Al-Fatihah itu kan ada doa iftitah. Ini wajah wajiyah billadzi fatras samawati wal ardh. Nah, saya hadapkan. Nah, artinya kita ketika sholat itu menghadap kepada siapa? Kepada Sang Khalik Pencipta. Nah, kemudian badan. Nah, badan ini kan raga. Jadi Allah ini sudah menciptakan kita itu dengan sebaik-baik bentuk. Nah, ini syahadat tauhid yang disebut tadi hamba, pengakuan bahwa kita adalah hamba Allah. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah syahadat Rasul, ya, pengakuan bahwasanya kita adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, umatnya Nabi Muhammad. Di syahadat Rasul ini ada 3 juga nih Mas Tutum. Nah, 3 ini umat itu 3 juga, 3 huruf, u, mim, dan ta. Oh, jadi filosofisnya dari huruf tersebut Kang Elang. Betul. U-nya ucapan, mim-nya mata, tak telinga. Ucapan, mata, dan telinga. Seperti itu. Jadi ucapan kita yang harus baik. Intinya kita berbuat kebaikan. Seperti itu. Ya. Oh, jadi memiliki makna filosofis. Makna filosofinya ada. Nah, ini mandi Semartinandu. Kemudian yang di sebelah sana juga itu ada mandi Pendawa 5. Yang berjumlah 5 tiang Mas Hukum, dan di 5 tiang itu melambangkan rukun Islam. Itu tempat duduknya panglimanya Sultan atau Bodyguard lah Mas Hukum. Oh, iya. Kalau ini penasehat. Ini penasehat, itu raja, itu panglima sebelah sana. Ya, panglima. Dan yang di tengah ini mandi pengiring atau mandi pelinggihan. Tempat duduknya para prajurit pengiring Sultan. Kemudian yang di sebelah sana itu mandi karsemen Mas Hukum. Iya, sebelah sana. Nah, karsemen itu artinya kesenian. Ya. Jadi di mandi karsemen itu tempat dibunyikannya gamelan. Oh, di sana gamelan, ya. Ini prajurit ya. Prajurit pengiring Sultan. Dan gamelannya itu dinamakan gamelan sekaten Mas Hukum. Usianya sudah 500 tahun lebih. Gamelan sekaten itu masih ada, sekarang disimpan di Museum Pusaka Keraton Kasukuan Cirebon. Itu dibunyikan setahun 2 kali Mas Hukum, gamelan sekaten itu. Idul Fitri dan Idul Adha. Setelah Gusti Sultan Sepuh selesai sholat Id dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Sultan kembali ke istananya itu sambil disambut dengan iringan bunyian gamelan sekaten. Oh, sekaten itu syahadat Syahadatain. Syahadatain. Untuk nonton gamelan itu bayarnya nggak pakai uang. Oh, nggak pakai uang. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi sebagai media dakwah juga. Jadi ketika orang-orang pada zaman Hindu Buddha, pada zaman aliran animisme dinamisme, aliran kesanghyang kepercayaan itu rakyat jelata yang mau nonton boleh masuk, boleh melihat, tapi masing-masing bayar gratis berupa syahadat. Itu luar biasa. Kesimpulan itu kita harus belajar banyak untuk kita lihat ini. Ini masih di kompleks Kutinggil, ini terdapat batu yang dinamakan Jalur, kita lihat sini. ini batu yang melambangkan Adam Allah. Berarti Linggade ini, Yoni ini. Ya, melambangkan
laki-laki perempuan. Lingga dan Yoni ya. Lingga dan Yoni. Selain melambangkan Adam Hawa, juga ini melambangkan kesuburan duniawi. Karena dulu Cirebon itu dari Ci itu air artinya. Ya, Cirebon, Ci itu air, Rebon itu udang kecil-kecil. Dan udang kecil-kecil itu ditaruh di sini. Ditumbuk. Ada tumpukan udang kecil-kecil itu keluar airnya. Dan airnya itu duduknya api. Jadi itu alat buat tempat inovasi ataupun membuat makanan khas Cirebon. Kalau ini secara simbolik aja, tapi masyarakat pada masa itu banyak yang menggunakan alat seperti ini. Tapi di belakang ini gapuranya dinamakan Gapura Banteng. Kalau yang itu dinamakan Gapura Banteng karena di kaki kiri kanan gapura ini terdapat gambar banteng. Gambar banteng. Nah ini coba ya, banteng itu. Jadi dinamakan Gapura Banteng ini sebagai simbol. Ini simbolnya keberanian dan kekuatan para aparatur keraton yang gagah berani. Sehingga ini menunjukkan angka tahun pembuatan kompleks setinggi ini. Jadi kalau zaman dulu itu pakainya Chandra Sangkala. Nah, Chandra Sangkalanya itu berbunyi Buta Batang Pinata Banteng. Nah, itu memiliki hari satu. Pinata 5, Pinata 4, Banteng 1. Jadi dari belakang itu 1450. Oh. Dalam keraton Kasepuhan. Nah, ini pendopo pengada. Nah, bangunan pendopo pengada. Ini dulu difungsikan sebagai tempat tugasnya 5 aparatur keraton yang ditugaskan di sini. 5 aparatur itu diantaranya Camat Dalem, Demang Dalem, Lurah Dalem, Kom Dalem, dan Laskar Dalem. Jadi kalau ada tamu yang masuk, itu diperiksa di sini, Mas Hukum. Oh, jadi diperiksa dulu di sini oleh pengawal kerajaan itu. Kelima pejabat tadi. Jadi kalau kita bawa pusaka berlebihan, disimpan dulu di sini. Nanti disortir lagi. Paling boleh cuma hanya kris untuk menyandang gagah itu zaman dulu ya. Iya. Jadi security check-nya, Security Mas Hukum, check-nya. di sini. Security check-nya. Untuk lantai sama bentengnya itu sudah mengalami renovasi, Mas Hukum. Tapi tiang-tiang masih asli. Tiang-tiang ini masih asli. Masih asli dari kayu jati. Dan ini motifnya knockdown, Mas Hukum. Bisa bongkar pasang. Jadi dipasang. Oh iya. Pakai paku. Wow, ini luar biasa. Jadi teknologi zaman dulu, orang-orang seniman, orang-orang pertukangan zaman dulu sudah membuat sebuah karya yang sangat luar biasa, tidak kalah dengan pertukangan zaman sekarang. Ini luar biasa sekali ya. Artinya dalam bentuk kayu-kayu yang bisa copot ya, bisa bongkar pasang. bongkar pasang. Dan memang kuat begitu dipasang lagi. Kuat, alhamdulillah sampai sekarang ini bisa kita lihat. Masih berdiri sampai sekarang. Dopo namanya. Lanjut lagi. Kalau pintu gerbang utama dari sana masih Oh, yang dari sana. namanya itu. Iya. Jadi itu dibukanya pintu gerbang itu kalau bulan Mulut, Mas Hukum, di sini ada acara tradisi namanya tradisi Panjang Jumat. Kalau di Yogyakarta itu semacam statenan. Kalau tidak salah itu memperingati Mauludan ya. Betul. Maulud Nabi Muhammad. Maulid Nabi. Jadi kadang-kala banyak salah persepsi, orang panjang jimat disangkanya kita memuja jimat, bukan. Bukan. Itu kan istilahnya melestarikan. Nah, Tapi justru itu adalah iring-iringan di mana kita memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW. iya. Soalnya kalau tidak salah ini saya lihat-lihat juga sejarah dari panjang jimat itu adalah dari kerajaan Sultan Utsmani. Pada saat itu ketika mengadakan Maulid Nabi Muhammad itu yang mengadakan perayaan pagelaran tempuran ini, mereka membawa senjata apapun keluar, ada meriam, ada apa, menunjukkan ke jalan raya sambil memperingati Maulid Nabi, dan mereka berkata bahwa barang siapa yang akan mengganggu Islam maka akan berhadapan dengan senjata kami. Nah, dari situlah cikal bakalnya muncul jimat. Jimat menurut kerajaan Nusantara itu adalah pusaka. Jadi pusaka dibawa ini menunjukkan kebesaran Islam. Inilah kerajaan Islam. Mungkin itu filosofisnya. Jadi jimat-jimat itu Ji itu dari bahasa Jawa. Iya. Ji itu siji. Iya. Mat itu kalbu.
panjang ini kan karena Iya, betul. perjuangan Rasulullah dalam syiar itu dalam kurun waktu yang cukup lama. Itu disebut panjang. Jimat itu 2 kalimat syahadat. Oh, 5 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Itu yang kudu di rumah, kudu dijaga itu. Jadi bukan istilahnya kitab jimatnya, istilahnya jimat pusaka. Iya, kebesaran sebuah kerajaan ya. Betul. Tapi pada saat itu juga memang dikeluarkan jimat-jimat juga pusaka. Iya. Ternyata dikeluarkan ya. Giring-giringan seperti tombak-tombak, giring-giring jimat. Tapi tetap ada makna filosofi. Ini lagi. Ya. Ini pintu regol. Pintu itu pintu gerbang. Gerbang dan ada atap di atasnya. Jadi fungsinya ini sebagai filter penyaringan tamu yang masuk. Ini dulu dijaga oleh 2 orang prajurit bertombak. Oh, iya. Jadi kalau misalnya ada ini berarti masih ada penjagaan lagi di sini ya? Ada. Jadi setelah diperiksa di sini filter lagi gitu. Ya, dipersilakan masuk ke dalam. Mari. Ya agak dekat aja. Nah, yang Kalau ini masjid apa nih? ini langgar agung untuk tempat sholat. Ya, kalau Tapi termasuk sepuh juga awal-awal. iya, ini juga termasuk sepuh juga. Jadi langgar agung misalnya untuk tempat sholat juga kalau tradisi Sunda Ahmad itu start awalnya kan dari istana itu dibawa pengiriman, baru di sini di langgar agung. Nah di langgar agung ini pembacaan kitab berjanji. Oh iya. Peringati kelahiran Muhammad. Di sebelah kirinya ini ada museum. Sama Presiden Jokowi. Juga di depan museum itu yang diteralis besi sumur Mas Dukung. Iya. Itu yang diteralis besi itu Mas Dukung. Namanya sumur Kemandungan. Nah, ini airnya masih difungsikan Mas Dukung untuk mencuci senjata-senjata perang, pusaka-pusaka yang air Kemandungan ini, air sumur Kemandungan tersebut. Jadi kalau bulan Suro itu dari mulai tanggal 1 Suro sampai 10 Suro itu pelaksanaan pencucian keris-keris senjata-senjata yang di dalam museum. Kurang lebih di dalam itu ada koleksi benda-benda pusaka itu ada 2000 koleksi benda-benda pusaka. Salah satunya saya pernah lihat tuh kalau ada kayak dari Portugis ya. Ada benda-benda rampasan dari Perang Portugis. Ini udah memasuki halaman utama istana. di sini dulunya ada pengawal lagi. Ada di sini 2 orang. Dan sana ada berarti betapa ketatnya dari sana tidak ada ini satu lagi. Nah ini pintu geledegan namanya ini. Iya. Katanya ada yang suara menggema di sini mungkin ya. Ya ini geledek-geledek itu dari Iya. suara prajuritnya itu masuk. Sekarang prajurit zaman dulu kan nggak ada, karena memang tidak ada mic, Toa. tidak ada toa, jadi dipilih prajurit yang memiliki tenaga dalam suara mungkin Iya, ya. suaranya yang keras itu. Iya, jadi dari jauh udah kedengeran. Iya. Maksudnya ngasih sinyal itu buat yang di dalam. Jadi kalau ada yang masuk itu kan Iya. dengan suara yang keras itu yang di dalam pada bersiap-siaga. Nah, ini kita udah masuk ke halaman utama istananya Mas Dukung. Nah, istananya yang itu tuh Mas Dukung. Ya, yang ini Istana ya. Keraton Kasuanya. Dan di depan istana ini ada taman namanya Taman Bundaran Dewan Daru. Coba lihat situ. Jadi Ke kamera Taman dulu. Bundaran Dewan Daru. Bentuknya bundaran, dikelilingi pohon Dewan Daru Mas Dukung. Oh, ini Dewan Daru Ini tuh. Dewan Daru tuh Mas Dukung. Oh, saya dulu ada bukan dulu, ada tasbih Dewan Daru tuh dari kayu ini mungkin. Ya? Nah, dari pohon Dewan Daru kayunya Mas Dukung. Oh, bentuknya seperti ini, kayu Iya. Dewan Daru itu. Pohon Dewan Daru bentuknya seperti ini.